إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua yang tidak dapat kita hitung satu persatunya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Meskipun air laut kita jadikan sebagai tintanya dan seluruh ranting dan batang kayu kita jadikan sebagai penanya, tetap tidak akan mampu menghitung seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, salawat serta salam terlimpah ruah spesial kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah bagi kita semua, contoh tauladan terbaik bagi kita semua, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua berada satu lantai bersamanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar ini pula selaku khatib tidak lupa berwasiat kepada hadirin sekalian, lebih-lebih kepada diri khatib pribadi. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Adapun tema khutbah pada siang yang berbahagia ini, sedekah adalah bekal kita menuju negeri akhirat. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, ketika Aisyah menghidangkan makanan kesukaan Rasulullah, yaitu paha domba, Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apa sudah kau berikan kepada Abu Hurairah dan Nuaiman tetangga kita?" Aisyah pun menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana dengan tetangga-tetangga kita yang lain? Apa sudah kau berikan?" Kemudian Aisyah pun kembali menjawab, "Sudah habis kuberikan ya Rasulullah. Yang tinggal hanya apa yang ada di hadapan kita ini." Rasulullah pun tersenyum dan dengan suara yang lembut berkata, "Kamu salah wahai Aisyah. Sesungguhnya yang habis itu adalah apa yang kita makan ini, dan yang kekal abadi adalah apa yang kita sedekahkan. Ma akalta fa afnaita, apa yang kau makan akan busuk. Au labista fa ablaita, apa yang kau pakai akan lapuk. Au tasaddaqta fa amdoita, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekalmu menuju negeri akhirat." Oleh karena itu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, selagi kita diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah kelebihan harta, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya
Jangan kita berpikir bahwa kita bisa menebus surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menumpuk-numpuk harta kita. Walaupun kita kumpulkan segudang harta, tetap tidak akan mampu menebus nikmat Allah. Dan Allah hanya meminta dari seluruh nikmatnya, baik itu berupa harta kekayaan, pangkat jabatan, nikmat sehat atau nikmat apapun itu, Allah hanya meminta la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurukum. Barang siapa yang selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat kepadanya. Waskuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan jangan kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Artinya, kalau kau kaya, bukan dengan cara menunjukkan seberapa banyak hartamu, bukan dengan cara menunjukkan seberapa megah dan mewah rumah dan mobilmu. Kalau kau kaya, bukan dengan cara menunjukkan seberapa tinggi pangkat dan jabatanmu, akan tetapi uang dan harta yang Allah titipkan, engkau sedekahkan, engkau infakkan ke jalan Allah, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekalmu menuju negeri akhirat. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, sesungguhnya kita semua akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita megah-megahkan selama hidup di atas dunia ini. Apa yang telah kita perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Apakah kita telah menunaikan hak-hak Allah daripadanya, ataukah kita telah menjaga batas-batas hukum Allah di dalam menggunakan nikmat-nikmat tersebut? Jika semua itu tidak kita lakukan, maka ketahuilah bahwa nikmat-nikmat tersebut, harta-harta tersebut, jabatan-jabatan tersebut adalah puncak kecelakaan di akhirat nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kamu akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu megah-megahkan selama hidup di atas dunia ini. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, ketika ayat ini turun, sebagian sahabat Nabi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, in hiya illal aswadan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang kami nikmati selama ini cuman kurma dan air putih saja. Apakah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, "Wa kadzalik." Ya, itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi dan para sahabatnya saja yang minim fasilitas duniawi yang mereka miliki saja tetap diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, apalagi saya dan Anda yang menikmati fasilitas duniawi ini yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, mungkin di antara kita tidak ada lagi yang rumahnya beralaskan tanah seperti Nabi dan para sahabatnya. Rata-rata sebagian dari kita rumahnya pun sudah berkeramik. Tidur pun tidak lagi di atas pelepah kurma, tapi beralaskan kasur yang empuk. Kendaraan kita bukan lagi kuda dan unta, tapi motor dan mobil mewah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, jangan sampai
kita menjadi orang yang kufur nikmat, yang ketika diberikan Allah harta justru lalai, yang ketika diberikan Allah pangkat dan jabatan justru semakin jauh dari Allah, justru semakin jauh dari masjid-masjid Allah, justru tidak lagi mau tunduk dan sujud kepada Allah, lalai, kufur terhadap nikmat Allah. Wa innahu ala dzalika lasahid, sungguh Allah mempersaksikan kekufuran mereka. Lantas hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang menyebabkan manusia ini begitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa innahu lihubbil khairi lasadid, karena kecintaannya kepada dunia, karena kecintaannya kepada harta sangatlah berlebihan. Manusia sangat mencintai harta. Cinta harta adalah tabiat. Akan tetapi ketika gara-gara hartanya, dunianya, jabatannya menyebabkan ia semakin jauh dari Allah, menyebabkan ia tidak lagi mau tunduk dan sujud kepada Allah, maka hati-hati, itu bukanlah tabiat. Hati-hati, itu termasuk kekufuran. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan manusia di atas dunia ini, hatta zurtumul maqabir, hingga ia masuk ke dalam kubur. Tidakkah kita semua sadar hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kita semua akan dibangkitkan daripada kuburan kita, akan dibangkitkan dari kuburan kita. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, bahwa kita semua akan dibongkar dari tempat-tempat kita, bahwa kita semua akan dibongkar dari kuburan-kuburan kita. Di sana, di akhirat nanti, Allah tidak melihat seberapa banyak hafalan Al-Qur'anmu, Allah tidak melihat seberapa banyak ilmumu, Allah tidak pandang rupamu, Allah tidak pandang harta dan tingginya pangkat jabatanmu. Yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kamu, wa amalikum, dan amal-amal kamu. Barang siapa yang datang membawa kezaliman, maka dia akan mempertanggungjawabkan kezaliman tersebut. Summa nunajjil ladzina taqau, sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Wa najruz zalimina fiha jisiya, dan membiarkan para pelaku kezaliman masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut, masuk dalam neraka dalam keadaan penyesalan yang paling dalam. Mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya dahulu aku bertaubat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang soleh, mengikuti segala perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya. Fayaqula rabbi, ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib, tangguhkan kematianku sebentar saja, sedetik saja. Untuk apa hadirin yang dimuliakan Allah? Mereka meminta ditangguhkan kematiannya, mereka meminta dikembalikan ke atas dunia ini. Fa asaddaka, mereka ingin bersedekah dengan harta-harta mereka. Wa akum minas solihin, mereka ingin menjadi hamba-hamba yang soleh. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, tangisan dan rintihan kita, perkataan dan permintaan kita tidak sedikit pun menolong dan memberi manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mengembalikan kita ke atas dunia ini. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, kemudian di akhirat nanti, barang siapa yang datang membawa kebaikan demi kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 lipat kebaikan. Dan di akhirat nanti Allah telah menyediakan hadiah jannahnya, surganya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka semua kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, di hadapan kita ada begitu banyak kebaikan-kebaikan, kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada jiran dan tetangga kita, kebaikan kepada sahabat karib kita. Dan di tempat kita ini ada, di hadapan kita semua ada investasi yang mesti kita tanamkan di atas dunia ini.
menyisipkan sebagian uang dan harta kita untuk pembangunan rumah Allah, untuk pembangunan masjid yang sedang dibangun saat ini. Karena barang siapa yang ikut membangun masjid dengan uang dan hartanya, maka Allah akan ganti di akhirat nanti dengan sebuah istana. Bagi yang tidak memiliki uang dan harta yang lebih, maka bantulah dengan tenagamu, maka tenaga itu pula yang akan dihisap oleh Allah dan diganti dengan sebuah istana pula di akhirat nanti. Maka saya mengajak kepada kita semua, mari kita istiqomah dalam kebaikan, mari berinvestasi cerdas, membersihkan jiwa, diri serta harta kita dengan menginfakkan sebagian harta kita, dengan mensedekahkan sebagian harta kita sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi bekal kita menuju negeri akhirat. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Adapun salah dan hilaf itu semata-mata datangnya dari saya pribadi, dan segala kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.